mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama semua berikan. Haleluya. Kita berdiri, kita sama-sama naikkan bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi saudara kita. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru
sendiri. Jadi mantap, tidak ada yang ganggu. Bawa sendiri, duduk sendiri. Tidak ada yang ganggu. Pergi sendiri. Puji Tuhan. Nanti minta tolong Ibu Kromis yang membaca. Daniel dia. Pasal 1, Daniel 1 ayat 1 sampai 8. Jadi enggak banyak firman Tuhan saat ini. Yang ini yang kita tanamkan di dalam hati kita. Daniel 1 ayat 1 sampai 8. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Terus, haleluya. Puji Tuhan. Kita seperti Daniel. Haleluya. Saya mau jadi seperti Daniel. Kita semua mau jadi seperti Daniel. Dia menetapkan dirinya, bertekad, berprinsip, punya kepribadian yang baik. Sudah nekat di dalam dirinya, tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan, minuman dari raja. Ini orang yang tidak mudah. Orang yang tidak mudah. Haleluya. Orang yang luar biasa tekad. Seperti Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Sudah menetapkan dalam dirinya untuk tidak menjanjikan dirinya dengan santapan, makanan, minuman dari raja. Ini yang saya bilang hebat. Orang yang sudah berprinsip, bertekad baik dalam dirinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan apa yang dimakan oleh raja, diminum oleh raja. Ada orang lain yang mau mencoba Daniel. Tapi dia bilang, ujilah kami, cobalah kami selama 10 hari. Lalu diperintahkan kepada dia untuk diuji.
Raja Nebukadnezar ini bermimpi, mimpinya dia nggak tahu lagi. Ini kan susah. Tetapi dia mau minta tolong kepada orang-orang di seluruh Babel yang ada waktu itu, supaya menguji mereka dengan pemuda yang ada, yang kuat-kuat. Lalu diminta 10 hari saja. Ternyata mereka dinasihati itu dan dicoba supaya tidak diberi santapan minuman dari para sang raja. Lalu singkatnya saudara, kita lihat mereka pun diuji. Ternyata ujiannya berhasil. Mereka lebih gagah, lebih kuat, lebih hebat. Kenapa? Karena saya yakin karena tekad dari Daniel dan kawan-kawan sangat kuat. Sudah memiliki prinsip yang baik dalam hatinya untuk tidak menyanjiskan dirinya dari makanan minuman dari sang raja. Itu yang dimakan oleh Daniel kawan-kawannya. Nah, pemuda-pemuda ini lebih apa? Lebih cakap, lebih hebat, lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih kuat. Pada waktu mereka tidak makan apa yang disantap oleh raja. Karena kita lihat di sini, Daniel dan kawan-kawan merasa bahwa mereka sudah bertekad memiliki prinsip yang baik dalam dirinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dari raja. Kalau kita berprinsip dan bertekad, maka dimanapun kita berada, kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Saya memiliki prinsip dari Tuhan, di mana saya sudah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya, jangan kita ambil. Sebab kalau kita coba-coba mengambil apa yang Tuhan punya, kualat buat kita. Akan beruntung kita. Ini yang saya prinsip ya. Sebab itu di Banten kalau dia mau sombong saya, maaf bicara saya paling besar perpuluhannya. Saya paling besar perpuluhan se-Banten. Kemarin saya store 17 juta. Orang kaget. 17 juta dari mana itu? Mereka heran. Nah ini Tuhan punya. Tapi tidak selama itu. Nah kebutuhan besar-besar, kecil-kecil. Ya tidak. Tetapi kalau yang Tuhan punya, saya akan beri apa adanya. Sebab itu dari Tuhan, bukan punya saya. Pada waktu saya sudah menghadapi sakit, Tuhan tolong, saya kebetulan 8 tahun lalu pernah stroke. Kaki saya memang bengkor ini, nggak pincang-pincang, nggak bisa gerakin kaki. Ya kalau saya dorong ini walker, namanya walker, baik bisa jalan, tapi kalau saya beri keseimbangan kurang. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, walaupun otak saya kena stroke, dioperasi, dikatakan dokter, 1 bola golf pecah, pembuluh darah. 1 bola golf. Tetapi puji Tuhan, operasi dia jadi
Tetapi puji Tuhan saya sehat, saya bisa ngomong. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan juga masih memberi saya umur. 5 tahun lalu saya kena jantung lagi, saudara. 100%. Tapi puji Tuhan, Tuhan luputkan lagi, selamatkan lagi saya. Saya hilang keseimbangan, tidak apa-apa. Dan saya ngomongnya kurang begitu bagus. Saya ngomong tadi Pak Steve. Saya bilang, saya mau bicara, tapi nggak lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Sebab saya hanya dikasih waktu memang nggak lama. Nggak boleh lama-lama bicara. Dan seadanya aja. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga tertanam dalam hati saudara. Mau ke kawan-kawan semua ini? Kawan-kawan, saya mau berangkat ke kawan-kawan. Kebetulan saudara, nanti tanggal 25 ada muda-mudi saya menikah. Tanggal 25 Mei kita berangkat tanggal 20 dengan Ibu Seri ya. 20 Mei rencananya. Ya saya nanti pulang terserah tanggal 30, 31 ya nggak apa-apa. Jadi saya bilang mau kembali ke kampung halaman. Kampung halaman. Mau pulang kampung ini. Jadi saya sudah kasih tahu sama Pak Ferry, tolong sedia obat mesti banyak-banyak, obat yang bagus katanya. Sebab kalau sampai di kampung makanannya enak-enak, makanannya enak-enak, perutnya itu kepala sudah berat-berat. Jadi kita sedia obat banyak. Saya bilang puji Tuhan, kita syukur diingatkan lagi. Ada teman yang kasihan sama kita, yang apalagi sudah usia tua. Saya sudah dekat 72 tahun sekarang. 72 tahun. Masih kurang. Masih nyong-nyong, rambut so putih semua. Daripada botak. Ada bagus putih semua, tapi masih tak botak. masih kacak. Masih ada Pak Ferry yang ngomong, Bagriti berambut, kita berambut dulu begitu, tapi sekarang so putih semua. Jadi makanya kita so banyak rambut putih. Itulah saudara, tapi dengan tekad kita, tapi kita tidak mau menajiskan diri. Dan percaya kepada Tuhan sampai sekarang dan untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan pasti. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan, singkat, padat, tapi berisi. Ayo. Orang kawan bilang, kumenang. Puji Tuhan ya. Memang hari-hari ini kita mesti iman, mesti kuat ya. Mesti mempertahankan iman kita dengan banyak pengajaran-pengajaran yang juga menyimpang ya. Puji Tuhan. Kalau semua orang di kawakuan juga mesti tahan iman loh. Karena makanannya enak-enak. Puji Tuhan.
yang ini kembali itu sudah ya. Oh, selamat puji semua Tuhannya. Kalau Om nggak Tuhan gendong terus karena rambut putih kan Tuhan gendong. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kalau Noswan botak semua tuh. Botak semua. Jadi dia memikirkan segala hal. Kalau Henry, kalau saya botak di atas. Kalau saya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau Henry botak di muka, dia pikir dia pandai. Haleluya. Semua dia pikir Om. Puji Tuhan. Haleluya. Dia so pikir Om Tommy dia bilang semua mau pikir kawan-kawan. Dia bilang kita yakin Om Tommy beli akun tiket kata dia. Nah itu dia pikir itu tadi. Haleluya. Imannya luar biasa juga. Puji Tuhan ya. Mari kita berdiri saudara. Kita nyanyi satu pujian. Saya senang sekali kalau nyanyi Tuhan selalu menolong. Musik akan selalu. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selahirmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin, amin. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi kita nyanyi dari awal. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu amin, haleluya.
lagi. Katakan bersama, Dia mengenyangkanku, peliharaku. Seumur hidup. Firman-Mu tegas datang kepada kami siang ini. Kami tidak mau dipermainkan oleh dunia. Kami tidak mau dipermainkan oleh kuasa gelap. Kami tidak mau diatur oleh kekuatan kuasa gelap. Karena kami memiliki kuasa Tuhan. Kami sudah dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Kami milik Yesus. Kami tidak gampang tercemar. Kami tidak bisa dan tidak mau menajiskan diri kami. Karena Tuhan sudah bayar kami lunas lewat pengorbanan-Mu di salib. Karena Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah angkat kami. Tuhan sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa siang ini. Firman-Mu yang sederhana dibawakan lewat pengurapan yang luar biasa oleh Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tommy Kolompis. Kami percaya firman-Mu untuk kami, firman-Mu untuk kita, firman-Mu untuk saya pribadi. Dan terima kasih untuk teguran-Mu, untuk peringatan-Mu bagi kami. Kami ingat hari ini bahwa kami ditegur, kami diingatkan, jangan mau tergoda, jangan mau memberi diri untuk kenajisan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman. Beri terus pemulihan yang sempurna bagi Om Tony. Supaya lewat hidupnya terus nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Lewat pelayanannya banyak jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dikuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala hormat kami kembalikan bagi Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, sorakan haleluya. Nyanyi bagi Yesus, sorakan haleluya. Nyanyi bagi Yesus, sorakan haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Sekali lagi satu kata, berjalan bersama Yesus, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut
Tuhan. Oh Tuhan, mari saya undang Bapak-Bapak Gembala untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Selagi aku masih kuat, tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, pada siang ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau. Engkau Bapa yang baik, karena Engkau Bapa yang tidak pernah salah menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang masih ada sampai siang hari ini. Engkau boleh mempercayakan kami masih ada di dalam bendang. Lebih daripada itu, keluarga hamba-Mu yang sudah ada di depan altar. Engkau tahu setiap jeri lelah mereka. Engkau sudah tilik dari tempat yang maha tinggi. Sebagaimana apa yang mereka sudah kerjakan, Engkau sudah tetapkan mereka untuk terus ada di dalam bendang. Dan pada siang hari ini kami hamba-hamba-Mu datang menyatukan hati kami. Kami menyerahkan suami istri dalam bendang-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam campur tangan-Mu. Ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan yang mereka alami. Tetapi sampai saat ini, even patient, Engkau masih tolong mereka. Engkau masih ada dengan mereka. Engkau masih ada bersama-sama dengan mereka. Dengan usia yang mereka miliki sampai saat ini, biarlah mereka tetap memberi buah-buah yang maksimal. Dan tidak akan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Tetapi sebaliknya, pengajaran itu akan menjadi bagian untuk mereka tetapkan dan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan pada siang hari ini, semuanya kami hamba-Mu asal kawan-kawan datang kepada-Mu dan menyerahkan kedua hamba-Mu di dalam tangan. Baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, sedang jemaat di tempat ini, biarlah berkat Allah turun atas kehidupan mereka. Dan mereka boleh melihat sesuatu yang luar biasa di dalam Engkau. Kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah terus pakai mereka, Allah terus sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan ini boleh menjadi pelayanan yang luar biasa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat Allah bertambah-tambah indah di tempat ini, sehingga jangkauan-jangkauan mereka kepada umat-umat-Mu semakin bertambah-tambah, sehingga tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-berkat terjadi juga di dalam kehidupan kami hamba-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa juga buat keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucu. Dan berkati, pakai mereka sekeluarga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Pusaka Negara ini. Jemaat yang mereka layani terus bertambah jiwa-jiwa baru, dan mereka terus mengalami keberkatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Berkati kami semua hamba Tuhan asal Kawangkuan. Rencana kami akan ada di Kawangkuan tanggal 20 sampai 30 Mei nanti Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami. Biar Tuhan tolong, baik kami naik pesawat atau kapal laut, sertai kami, tibakan dengan selamat. Kami dapat melayani di sana, kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih keluarga-keluarga kami semua dilindungi, dijaga, dipelihara. Dan kami boleh mengalami berkat Tuhan. Pakai kami terus semua dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan ketika kami mengakhiri ibadah ini, ketika kami pulang ke rumah masing-masing, Tuhan juga sertai kami dalam perjalanan pulang, tibakan dengan sejahtera selamat dari. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah siang ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semua mulai siang ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan berkati. Oh iya, foto bareng dulu.